Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasa Itinaya
Jaya Radha Madhava
परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य अभय चरणारविंद स्वामी श्रील जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य भक्ति सिद्धांत सबसे ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम देववर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय गौतमान हरि बोल। All good session. Hare Krishna. All good session. Hare Krishna. All good session. Hare Krishna. All good Shiva Shiva. Prabhupada. Om Gyan Timirandasya Gyanan Chakshaya Chakshurvidam Yena Tasmai Namaः Shri Chaitanya Nishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Ramayam Jagati Saudharam Yam Vandeham Shri Guru Shri Guru Shri Guru Valashamsya Shri Rupa Sagrajatam Sagadanatamekam Shavatam Shavatam Vajrajatam Krishna Shri Radha Krishna Parasavata Shri Sakhavam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Dapta Jana Bhakti Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sri Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarujasya Kripa Sindhu Jayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahamadhanaya Krishna Prema Prayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurasya Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Bhakti Vyocha Visundaya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here in this temple. Pertama, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan Krishna Katha di Pasraman Sri Sri Jagannath Gauranga pada malam hari ini 20 November 2017. How one can become eligible to get darshan of Bhagavan Krishna.
Kelas diawali dengan sebuah pertanyaan, bagaimana orang dapat memenuhi syarat untuk dapat memperoleh darshan dengan Bhagawan Sri Krishna? There are two ways. Ada dua jalan. One is Sugeya, another one is Durgeya. Yang pertama disebut Sugeya dan yang kedua disebut Durgeya. One is very easily understandable. Yang pertama yaitu yang mudah dimengerti, One is not so easily understandable. dan yang kedua disebut Durgeya, artinya yang tidak begitu mudah untuk dipahami. So Sugeya, one can understand about Paramatma, Super Soul, very easily. Ya, yang disebut Sugeya artinya orang dengan mudah dapat memahami tentang keberadaan Sang Paramatma. But Durgeya means not very easy to understand. Durgeya artinya tidak begitu mudah untuk dimengerti. It is not so easy to understand the Supreme Personality of Godhead. Tidak begitu mudah untuk dapat mengerti keberadaan dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Bhagawan Sri Krishna. When one will be able to see Bhagavan Krishna? Kapan orang akan mampu untuk melihat Bhagawan Sri Krishna? When all the types of activities in his mind will be stopped, ceased, then he will be able to see Bhagavan Krishna. Ketika segala aktivitas material yang ada di dalam pikirannya terhenti, ketika itulah ia dapat memahami Bhagawan Sri Krishna. What mind is doing? Apa yang dilakukan oleh pikiran? Mind's activities is sankalpa and vikalpa. Kegiatan daripada pikiran ada dua, sankalpa dan wikalpa. Something mind will accept, something mind will reject. Ya, yaitu aktivitas pikiran yaitu untuk menerima sesuatu dan menolak sesuatu. So when totally mind's activities will be ceased, then one will be able to realize about the Bhagavan Krishna. Ketika dua kegiatan pikiran ini terhenti, ketika itulah pikiran mampu untuk menerima ataupun memahami Bhagawan Sri Krishna. In our gross condition, Dalam keadaan kita yang kasar, gross dengan material material condition, ini, dengan keadaan material yang we kasar, get material realization. kita hanya mendapatkan keinsiapan material. But in subtle condition, Tetapi dalam keadaan yang lebih halus, we should see everything in subtle way. kita hendaknya mampu untuk melihat segala sesuatu dengan cara yang lebih halus. So when the gross condition, that time something will come to our mind, memory. Ketika kita menjangkau hal-hal yang material, yang kasar, maka hal-hal yang kasar, yang material ini juga yang akan masuk ke dalam pikiran kita. Something we will see that will come to our mind. Apapun ya, kita melihat suatu objek, maka itu yang ada masuk dalam pikiran kita. So by that seeing, the gross activities is going on. Dengan penglihatan secara material ini, maka objek material ini masuk ke dalam pikiran kita dan itu juga yang menjadi aktivitas kita. And in subtle condition, we are also thinking about that. Dan dalam keadaan yang halus juga kita berpikir tentang hal itu. So beyond all these, there is realization about the spiritual Supreme Personal Godhead. Tetapi di luar hal ini ada keinsiapan terhadap personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So that condition is called samadhi. Dan keadaan itulah yang disebut sebagai samadhi. In samadhi condition, one can see Bhagavan Krishna. Dalam keadaan tingkatan samadhi inilah seseorang dapat melihat Bhagawan Sri Krishna. And that is also called Vasudeva Stiti. Itulah juga yang disebut sebagai Vasudeva Stiti, Vasudeva condition. ataupun keadaan Vasudeva. So in this Vasudeva condition, Dalam Vasudeva Stiti ini ataupun dalam keadaan Vasudeva ini, one will be able to realize about the Supreme Lord Bhagavan. sehingga orang mampu untuk menginsapi keberadaan personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan's name, form, senses cannot be realized by our material senses. Ya, bentuk, nama suci, lila rohani Bhagawan tidak bisa dipersepsi dengan indria-indria material. As long as jiva is remaining in this material duality,
selama sang jiwa berada dalam kualitas materialnya, let it be gross or subtle, apakah dalam keadaan halus ataupun dalam tingkat mental ataupun halus, he will not be able to attain the spiritual realization. ya, dia akan tidak pernah bisa mencapai keinsiapan spiritual ini. So, unless one will engage his senses unto the service of the Supreme Lord, Tanpa orang menyibukkan indria-indrianya dalam pengabdian suci rohani dalam bakti kepada personalitas Bhagawan Sri Krishna, especially if one will not use his tongue khususnya kalau orang tidak menggunakan lidahnya in accepting prasadam and chanting the holy name, dalam menerima prasadam dan mengucapkan nama suci, he will never be able to understand how transcendental Krishna is. ya, maka selama itu pula dia tidak akan dapat memahami bagaimana Bhagawan Sri Krishna selalu berada dalam tataran rohani. We will see in Srimad Bhagavatam 6th canto, chapter 4, text 26. Kita melihat dalam Srimad Bhagavatam skanda ke-6 bab 4 chapter sloka 6 sloka 26. Daksha Prajapati is offering prayer to Bhagavan. Daksa Prajapati menyampaikan doanya kepada Sri Bhagawan. So he is saying, Jado paramo manaso nama rupa rupasya drishta sruti sampramosa jayate kevalaya so samsaya hamsaya tasmai suci sadmane namaha. So when a person's consciousness will become very pure, Ketika kesadaran seseorang menjadi sangat murni, it may be gross or subtle, apakah secara kasar ataupun secara halus, if there will be no contamination at all, dan di mana sudah sepenuhnya terbebaskan dari segala kontaminasi pencemaran, and when mind is not disturbed at all, ketika pikiran sama sekali tidak terganggu, he will come to samadhi state. maka dia akan mencapai tingkatan samadhi. Ini doa Daksa kepada Tuhan Yang Maha That Esa. time he transcends his material condition. Ketika itulah dia mengatasi segala keadaan materialnya. So that then his material vision, Kemudian pandangan-pandangan materialnya, his remembering Ingatannya. material things, ingatannya terhadap hal material, which is manifesting all material activities, semuanya hanya mewujudkan hal-hal material, it will be destroyed. itu semuanya akan dihancurkan. So in this condition, Dalam keadaan ini, Supreme Personality of Godhead will manifest within us. personalitas Tuhan Yang Maha Esa akan mewujudkan dirinya di hadapan orang itu. So we are offering our prayer, offering our obeisances to Him. Karena itulah kita mempersembahkan sembah sujud dengan hormat kehadapan beliau Who is manifesting Himself in a transcendental condition. yang mewujudkan dirinya dalam tataran spiritual. So if our whole body will be engaged in Krishna Seva, Jika seluruh badan kita ini disibukkan dalam pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, the body will become very pure. maka badan ini juga akan menjadi sangat murni. So if someone's heart is free from all types of material contamination, Ketika hati seseorang terbebas dari segala pencemaran material kontaminasi ini, he will be able to understand the mystery of Bhagavan Krishna's, our activities, our mysteries. ya, maka seseorang akan mampu untuk mengerti kegiatan rohani Bhagawan Sri Krishna, nama suci beliau, bentuk rohani beliau, dan kualitas-kualitas beliau yang bersifat rohani. When the mind will go out of our material desires, Ketika pikiran-pikiran kita keluar dari keinginan-keinginan material, and it will be engaged in thinking about Bhagavan, dan ketika disibukkan untuk berpikir tentang Sri Bhagawan, that time all types of material bondage will go. ketika itulah segala ikatan material juga akan pergi, akan lepas. One will remain in transcendental situation. Maka seseorang akan berada pada tataran So spiritual. that time one can get Bhagavan Krishna. Ketika itulah orang akan mencapai Bhagawan Sri Krishna. Otherwise, mind will become the cause of our bondage.
Jika tidak demikian, maka pikiran kita sendiri akan menjadi penyebab ikatan kita sendiri. When the mind will be fixed at the lotus feet of Bhagavan Krishna, Ketika pikiran dimantapkan, terpusat pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, that time all the senses will be engaged in Bhagavan Krishna seva. ketika itu pula semua indria-indria kita dapat disibukkan dalam pelayanan kepada Bhagawan Sri Krishna. It is stated by Bhaktivinoda Thakur, Kemudian dinyatakan lebih lanjut oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Manasa deha geho jopichu noro arpini taya pade nanda kishore rakho di maro bi joi chak maro nitya dasapati toya adhikar. My mind and my body, whatever is mine, I am offering to you, O Nanda Kishore. Deha, keha, joki cuma. Apakah badan saya, pikiran saya, ataupun apapun yang saya anggap sebagai milik saya persembahkan sepenuhnya pada kaki Padmamu, O Bhagawan Sri Krishna. You may allow me to live here, or you may bring death for me. Apakah Anda mau mengizinkan saya untuk tetap tinggal hidup di dunia materi ini, ataupun Anda mencabut nyawa saya atau membunuh saya? Whatever you like. Apapun yang engkau suka, silakan lakukan. Because I am your Nitya Dasa, eternal servant. Karena hamba ini hanyalah pelayan kekalmu. You have all right on me. Dan engkau, oh Tuhanku, mempunyai segala hak terhadap diri hamba ini. So we have desire for enjoyment. Kita memiliki keinginan-keinginan untuk menikmati. And that desire we can give out from our gross body. Dan keinginan itu dapat kita tinggalkan dari badan material ini. But it is not very easy to give up that desire from our subtle body. Ya, tetapi tidak begitu mudah kita dapat meninggalkan keinginan-keinginan ini dari badan halus kita. So if there is desire in our subtle body, jika masih ada keinginan-keinginan dalam badan halus kita, dalam pikiran kita, or we can say if our desire is there in our mind, ataupun kalau kita, dengan kata lain kita dapat mengatakan kalau masih ada keinginan dalam pikiran, so how we can become very pure? Bagaimana kita dapat menjadi sangat-sangat murni? We cannot become pure at all. Kita sama sekali tidak akan mungkin menjadi murni. To show others, I have controlled my senses. Ya, mungkin kita dapat menunjukkan kepada orang lain bahwa kita telah mampu mengendalikan indria-indria kita. One is becoming karma sannyasi. Kemudian orang menjadi seorang karma sannyasa. What is karma sannyas? Apa yang disebut dengan karma sannyas? Karma sannyasi means they outwardly they will show that they are very renowned. Ya, karma sannyas artinya di luarnya dengan pakaiannya dia menunjukkan seolah-olah dia sudah sama sekali tidak terikat. But inside so many desires. Tetapi di dalamnya begitu banyak keinginan-keinginan yang terpendam. They are called karma sannyas. Mereka yang digolongkan sebagai karma sannyas. In this age, Kali Yuga, karma sannyasi is forbidden. Karena itu pada zaman Kali Yuga sekarang ini orang dilarang untuk mengambil menjadi karma sannyas. The mind is acting when we are awakened stage, that time, when we are sleeping also that time. Karena tingkat pikiran ataupun tingkat mental ini masih tetap bekerja bahkan ketika kita masih tidur. When one is taking rest, sleeping, Ketika kita mengasuh ataupun tertidur, the body is becoming inactive. maka badan kita ini terdiam atau tidak aktif lagi. But the mind is active Tetapi pikiran masih tetap aktif in very subtle state. di dalam tingkatan yang halus. So whatever mind is having in as a impression in mind, Apapun yang menjadi kesan yang menjadi kesan dalam pikiran, what is in someone's memory, apa yang pun yang tersimpan dalam memori seseorang, dalam ingatan seseorang, it comes in dream. maka itu akan muncul kemudian dalam bentuk mimpi. The gross body is made out of 5 gross elements. Badan kasar kita ini terbuat daripada 5 unsur kasar. Heat of tej, marut, Ya, bumi, air, api, udara dan
angkasa ataupun ruang. But the subtle body is made out of three subtle elements. Tapi badan halus terbuat dari 3 hal yang halus pula, Mana, buddhi, ahankara. yaitu mana, pikiran, budi, kecerdasan, dan ahangkara, ego palsu. But this gross body, the time will come, it will be destroyed, it will be buried. Tetapi badan kasar ini suatu saat nanti akan tiba waktunya di mana ini akan mengalami kehancuran. But subtle body is not getting destroyed. Tetapi badan halus tidak akan pernah bisa dihancurkan. When the subtle body will be destroyed? Kapan badan halus ini akan bisa dihancurkan? When one will go beyond all these planetary systems, enter into Viraja river. Ya, ketika orang sudah keluar dari susunan planet-planet material dan kemudian menyeberangi sungai Wiraja, And after Viraja, the soul will enter into spiritual world. dan kemudian setelah melewati sungai Wiraja, sang roh akan memasuki wilayah dunia rohani. That time the subtle body will be destroyed. Ketika itulah badan halus akan dihilangkan. So if someone is not pure in subtle state, Karena itu jika seseorang belum murni dalam tingkatan halus ini, Bhagavan will never manifest before him. maka Sri Bhagavan tidak akan pernah mewujudkan dirinya di hadapan mereka. When human being, all types of desires will go Ketika- out of the mind, Ketika manusia masih memiliki segala keinginan materialnya melalui pikiran, all material desires go, then one will become very pure. dan kemudian keinginan materialnya ini hilang, pergi, dan menjadi sangat murni, That is called aprakrita avastha, itulah yang disebut sebagai aprakrita wasta, transcendental condition situation. ataupun keadaan rohani. And in that aprakrita avastha, Pada tingkatan aprakrita wasta tersebut, one will come to samadhi state. maka orang akan mencapai tingkatan samadhi. In samadhi state, one will see Krishna always. Pada tingkatan samadhi ini, seseorang akan selalu dapat melihat Bhagawan Sri Krishna. In his conditioned nature, Jiva has forgotten the Supreme Lord Krishna. Dalam keadaan terikatnya, sang jiwa melupakan hubungannya dengan Bhagawan Sri Krishna. He is not understanding that this material creation one day will be annihilated. One day will be Mereka tidak dapat mengerti bahwa suatu saat tiba waktunya ciptaan material ini juga akan dihancurkan, akan dilebur. He's trying to make this material world very comfortable. Dan setiap orang ingin membuat kedudukannya ataupun kehidupannya sebagai manusia dalam keadaan nyaman dan damai. The jiva is in the Pantasala. Pantasala means guest house or motel. Ya. Sang jiwa sedang dibandingkan seperti berada dalam pantasara ataupun sebuah hotel penginapan. So, one cannot remain in the hotel or motel for a long time. Orang tidak bisa tinggal di dalam hotel, motel ataupun di dharmasala selamanya. So therefore, he should have the consciousness that how the night will go, then morning time I will go to see Jagannath. Karena itulah dia hendaknya selalu sadar kapan malam ini akan berlalu, dan kemudian besok pagi kita mulai lagi melanjutkan perjalanan menuju Jagannath Puri. Earlier, the people who are walking, going to Jagannath Puri, and they were resting in the night time in Dhammasala. Ya. Dahulu kala sebelum ada transportasi, ya alat-alat transportasi, orang menuju Jagannath Puri itu dengan jalan kaki. Ya, kemudian kalau malam di tengah perjalanan mereka kemalaman, mereka tinggal di hotel ataupun di dharmasala. If one would like to stay in hotel forever, Kalau sebaliknya merasa nyaman di hotel dan ingin tinggal di hotel selamanya, then you will get dukkha. maka orang akan mendapatkan duka, penderitaan. So therefore, the jiva, they don't want to go out of this material world.
Karena itulah sang jiwa tidak ingin keluar dari dunia material ini. And they are getting all types of sufferings here. Karena itulah dia selalu mendapatkan berbagai jenis penderitaannya di dunia material ini. Jivas by sorrow transcend the spiritual world. Sang jiwa secara identitas dasarnya dia adalah sebagai zat yang kekal. So jiva is thinking that he will get all types of happiness in this hotel or motel. Ya, tetapi sang jiwa berpikir dalam keadaan yang terikat itu dia akan mendapatkan segala kenyamanan dan kenikmatan di hotel ataupun motel ini. But jiva does not know this is not his own place. Tetapi jiwa tidak tahu bahwa hotel motel ini bukanlah tempatnya yang sebenarnya. Unless jiva will go to his own place, he will not get real happiness. Sampai sang jiwa ini pergi ke tempatnya sendiri, ke rumahnya sendiri, dia tidak akan pernah mencapai kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan. Therefore, if jiva will remain in this material world, Karena he will itu not get happiness. Karena itu selama sang jiwa masih tetap tinggal di dunia material ini, selama itu pula dia tidak akan merasa senang. This material world always there is some wanting deficit. Karena di dunia material ini selalu ada keinginan-keinginan yang berkembang dan selalu ada kekurangan. People are trying scientific way to make everything very comfortable. Ya, dengan cara-cara ilmiah orang berusaha menjadikan dunia ini tempat nyaman untuk Can these ditinggali. scientists they stop our suffering? Dapatkah para ilmuwan menghentikan penderitaan kita? Can they fulfill all our desires? Dapatkah mereka memenuhi keinginan-keinginan kita? So therefore they are not really intelligent one. Karena itulah mereka itu tidak dapat dikatakan orang cerdas yang sesungguhnya. Those who are very intelligent, Sedangkan mereka yang sungguh-sungguh cerdas, they know this sensual pleasure is very temporary. mereka mengerti bahwa kepuasan-kepuasan indriawi ini semuanya bersifat sementara belaka. And it cannot give us real pleasure. Dan ini tidak akan mampu memberikan kita kepuasan dalam hati yang sebenarnya. So therefore, when they are living in this material world, they will think about the Supreme Lord always. Karena itulah, ketika dia meninggalkan dunia ini, dia hendaknya selalu berpikir tentang Tuhan. Like if someone is living in Pantasala or the Dharmasala, he always think about this, how he will go and see Jagannath. Ya, jadi tadi sedikit keliru menterjemahkan. Selama dia tinggal di dunia material ini, dia hendaknya selalu berpikir tentang Tuhan yang Maha Esa. Seperti halnya ketika orang berada di penginapan, di dharmasala ataupun di hotel, dia hendaknya selalu berpikir bagaimana saya dapat melanjutkan perjalanan saya menuju Jagannath Puri. So those who are attached to this material world, Jadi mereka yang begitu terikat dengan dunia material ini, they do not know that how much mistake they are committing. mereka tidak dapat mengerti betapa besar kesalahan yang telah dia perbuat. Krishna Sachidanandamaya. Krishna adalah Sachit Anandamoy. Krishna Sachidanandamaya. Krishna disebut Sachit Anandamoy. If someone will serve Krishna, Jika seseorang melayani Krishna, he will get ananda, get pleasure. maka dia akan mendapatkan kepuasan. So if someone doesn't know this, Jika seseorang tidak mengerti akan hal ini, he is trying to serve Maya maka dia akan berusaha untuk melayani Maya. and thereby is getting so much good. Karena itulah mereka mendapatkan penderitaan yang sangat besar, kesedihan yang besar. So as we know, Bhagavan is well-wishing friend of everyone. Dan kita hendaknya mengerti bahwa Bhagawan Sri Krishna adalah sahabat yang memberikan kesejahteraan bagi setiap orang. Why he is putting us into this dangerous situation? Kenapa beliau menempatkan kita dalam keadaan yang sangat penuh bahaya ini? So ordinary people, they can argue like this. Ya, orang-orang umum mungkin mereka berargumentasi seperti ini. Bhagavan is remaining everyone's heart as Paramatma. Bhagawan bersemayam di dalam hati setiap orang sebagai Paramatma. And Jiva has right to develop his desire. Dan sang jiwa memiliki hak untuk mengembangkan keinginannya. Because Jiva is independent. Karena jiwa adalah memiliki kemerdekaan.
So, by misusing the independence, jiva is thinking how to remain in this material world and enjoy here. Dengan menyalahgunakan kemerdekaannya ini, keinginan-keinginannya ini, maka sang jiwa menginginkan untuk tinggal di dunia material dan menikmati, memuaskan indranya di dunia material ini. When the jiva is forgetting Krishna Ketika sang jiwa melupakan Krishna and thinking about Maya, dan berpikir tentang maya, tentang kenikmatan material ini, so jiva is getting all types of suffering, maka sang jiwa akan mendapatkan segala jenis derita. all types of miseries are come. Segala penderitaan akan datang, segala penyakit datang. So those who will forget Krishna Bhagavan, Jadi mereka yang melupakan Krishna Bhagawan, they will remain under the clutches of Maya. maka selama itu pula orang berada dalam cengkraman maya. And by Maya's influence, Dan atas pengaruh daripada maya, they time and again they will come here and then go. maka berulang-ulang kali mereka akan datang dan pergi dari dunia ini. The cyclic order of life. Dan terus mengalami perputaran, kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. So this material world is not at all blissful place. Karena itu dunia material ini bukanlah tempat yang nyaman dan penuh damai untuk tinggal. So if this material world would be the very blissful place, then why people are suffering here? Kalau memang dunia ini adalah tempat yang nyaman dan damai untuk tinggal, kenapa orang menderita? So who can help us? Siapa yang sungguh-sungguh dapat menolong kita, membantu kita? Who can give us this message? Siapa yang mampu untuk memberikan pengetahuan ini, pesan ini? Only Tattva-darshita, Tattva-darshi Guru. Hanya seorang Tattva-darshi Guru yang mampu memberikan ajaran ini. Because they know Bhagavan Krishna in Tattva. Karena mereka tahu Bhagawan Sri Krishna di dalam tattva, secara tattva. So they will impart this Tattva knowledge to us. Mereka lah yang akan menyampaikan pengetahuan-pengetahuan ini kepada kita semua. Some are there, they always say Maya, 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 and they want to give up everything. Ada beberapa kelompok orang mengatakan, oh ini maya, itu maya, semuanya adalah maya, dan ingin meninggalkan maya ini. But that is also not correct. Dan itu juga tidak benar. Everything belongs to Krishna. Karena segala sesuatu adalah milik Krishna. Everything is created by Krishna. Segala sesuatu diciptakan oleh Krishna. So why one will give up saying that Maya? Dan kenapa harus meninggalkan ciptaan Tuhan ini dan mengatakan ini adalah maya? Because one is not having the samanga jnana. Karena orang tidak memiliki pengetahuan sambandha ataupun sambandha gyana ini. He does not have any relationship with Krishna. Karena mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Bhagawan Sri Krishna. Therefore he is giving up everything saying Maya, Maya, Maya. Karena itulah mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengatakan semuanya adalah maya, maya, maya. According to Sriman Mahaprabhu, this is called Markata Vairagya. Yang sesuai dengan pendapat Sri Chaitanya Mahaprabhu, ini disebut sebagai Markata Vairagya, Monkey renunciation. yaitu mangki sanyas ataupun tingkat pembebasan monyet. So therefore Mahaprabhu said to Raghunath Das Goswami, Markata Vairagya na karo, loko dekhaya. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan kepada Raghunath Goswami, Markata Vairagya Dakara loko dekhaya. Dakara Loka Dekai. Just to show others, don't practice this type of renunciation. Hanya untuk menunjukkan kepada orang lain, jangan engkau menunjukkan ketidakterikatan seperti monyet ini. Better you go back to your home. Lebih baik engkau kembali ke rumahmu. Jatha yogya vishaya bhunja anasakta hiya. Jatha yogya vishaya Data juga bisa dipuja. anasakta hiya. Without any attachment, you just lead your life. Go back to your home and lead your life without any attachment. Kembalilah ke rumahmu dan jalani kehidupan tanpa keterikatan yang di dalam keluargamu. Lakukan segala kegiatan di sana tanpa keterikatan. This is called Yukta Vairagya. Inilah yang disebut sebagai Yukta Vairagya. But Markata Vairagya or Phalgu Vairagya, Ataupun kemudian yang disebut sebagai Markata Vairagya ataupun Phalgu Vairagya. by Maya's influence, one day it will go. Ya, atas pengaruh daripada maya suatu saat akan hilang.
So those who have understood about Krishna Tattva, Sedangkan mereka yang sudah mengerti tentang Krishna Tattva, so they know everything belongs to Krishna. mereka mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik Krishna. They know everything connected with Krishna. Mereka mengerti bahwa segala sesuatu terhubung bersama Krishna. So therefore they can engage everything for the seva of Krishna. Karena itu mereka dapat menggunakan segala sesuatu untuk pelayanan kepada Sri Krishna. They know Krishna is the only Purusha. Dan mereka mengetahui bahwa Krishna lah satu-satunya Purusa. Purusha means enjoyer. Purusa artinya yang menikmati ataupun penikmat. Krishna is the only enjoyer. Krishna lah satu-satunya maha penikmat. We are not enjoyer. Dan kita bukan penikmat. We have to give enjoyment to Krishna. Kita harus memberikan kenikmatan kepada Krishna. So therefore, they always think how we can give enjoyment to Krishna. Karena itulah mereka selalu berpikir bagaimana kita dapat memberikan segala kenikmatan dan melayani Krishna. He is really Vairagi. Dia sungguh-sungguh sebagai seorang Vairagi dalam arti yang sebenarnya. He is a renounced one. Dialah orang yang sudah terbebaskan. Because he is always thinking how to give pleasure to Krishna. Karena dia selalu berpikir bagaimana memberikan kepuasan kepada So Krishna. in subtle mind also, he is always thinking about Krishna. Bahkan dalam pikirannya yang halus pun, mereka selalu berpikir tentang Krishna. He is real, a renounced one. Dialah orang yang sungguh-sungguh yang melepaskan ikatan. Jathartha vairagya loke bujite na pare vedhari vairagya chore keho va sansaro premi vairagi bolai keho va baroni chandasroe jai yathartha vairagya hoy vishaye vairagya atmaro dasaro jnana anuragya. What is the real vairagya? What is real renunciation? People they don't understand it. Apa yang disebut sebagai vairagya dalam arti yang sebenarnya orang-orang umum tidak dapat memahaminya. If I will just hold a danda and water pot and go out from my home, then I am a vairagi. Orang berpikir, oh kalau saya dengan menggunakan pakaian saffron, membawa danda, kemudian membawa pot, membawa periuk, ya keluar rumah dan saya menjadi vairagi. Someone will think that I have given up my family life, so I am also vairagi. Ya, orang lain berpikir kalau saya sudah mampu meninggalkan keluarga saya juga menjadi vairagi. Someone is putting tiger skin and going to forest, he is thinking he is vairagi. Ya, ada orang lain dengan menggunakan pakaian yang terbuat daripada kulit harimau, pergi ke hutan dan menganggap dirinya vairagi. But real vairagya, what is real vairagya? Tapi apa yang disebut dengan vairagi dalam arti yang sesungguhnya? The real vairagya is Vishaya vairagya. Ya, vairagi dalam arti yang sesungguhnya adalah disebut juga wisaya vairagi. He has no attachment, desire for anything material. Dia tidak memiliki keterikatan pada hal-hal material apapun. Ishorete atmadana kartavya sadhana ittamoho yakadyo ore sampada jago sabde vairagyara Guru
ত্যাগো শব্দ পরে বুদ্ধ দীক্ষাহীন হইয়া Ishwara Atmanga. One is giving everything to Ishwara Bhagavan. Ya, Ishwara Atmadan. Artinya seseorang mempersembahkan segala-galanya hanya untuk Sri Bhagavan. He is doing everything, but he has given everything. He has given to Krishna. Surrender to Krishna. Dia melakukan banyak hal dan segalanya dipersembahkan hanya untuk Bhagavan Sri Krishna. He is doing everything without any desire for himself. Dia melakukan segala sesuatu tanpa keinginan untuk kepuasan dirinya sendiri. So we know Tyaga. Dan kita Tyaga means mengerti, Vairagya. dan kita mengerti kata tiaga ini sama dengan wairagya. But it is very difficult to understand what is Tyaga. Tetapi sangat sulit untuk mengerti apa itu tiaga dalam arti yang sebenarnya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan, Bhoga Tyaga. boga tiaga, Bhoga is fresh stool ya, and Tyaga is dry stool. ya. Jadi boga itu disebut dengan kotoran segar dan tiaga itu kotoran kering. So many are thinking that if I will give up, renounce, then I can become Vairagya. Ya, banyak orang berpikir dengan kita ya, menjadi melepaskan ikatan kita menjadi wairagi. So they go out of their samsara, their family life, and they enter into forest. They are thinking they are sannyasi or Vairagya. Mereka keluar meninggalkan kehidupan rumah tangganya dan masuk hutan meditasi dan menganggap dirinya sudah wairagi. But the intelligent person, they have, learned person, they have said, Dan orang-orang cerdas Tyaga. telah mengatakan Two meanings of Tyaga. ada dua arti kata tiaga ini. So one is samsara varjana, one is lipsahina, Yang pertama satu adalah samsara warjana, giving up samsara. ya artinya meninggalkan penderitaan. And another one is lipsahina, Ya, yang kedua disebut lipsa, no desire. ya artinya bebas dari segala keinginan material. So those who are not having material desire at all, Mereka yang sama sekali tidak lagi memiliki keinginan material, they are real Tyagi. dialah ya seorang wairagi dalam arti yang sebenarnya. They are topmost bhakta. Dialah bhakta yang tertinggi. So therefore, we will have to train our mind. Karena itulah kita hendaknya melatih pikiran kita sedemikian rupa. People are running for a yoga. Yoga. Ya, orang pada umumnya mengejar apa yang disebut yoga. But what is the real yoga is? Apa yang disebut yoga dalam arti yang sebenarnya? The real yoga is to train our mind. Ya, yoga dalam arti yang sebenarnya adalah untuk melatih pikiran kita. How will bring our mind out of the material enjoyment? Bagaimana kita menarik pikiran kita dari objek-objek kenikmatan material dan kemudian mengarahkannya kepada kaki padma Bhagavan Sri Krishna. The mind is very wicked mind. Dan pikiran kita ini sungguh-sungguh sangat jahat, sangat nakal. Mind does not want to be disciplined. Dan pikiran ini tidak mau untuk didisiplin, dilatih. We are the Atma. We are greater than mind. Sedangkan kita ini adalah atma, roh yang lebih mulia, lebih tinggi daripada pikiran. So as Atma, our duty is to bring our mind out of enjoyment and engage our mind in the lotus feet of Bhagavan Krishna. Sebagai atma, kita hendaknya menarik pikiran kita dari objek-objek kenikmatan material dan mengarahkannya kepada
kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. This is Niskam. Inilah yang disebut sebagai niskama. So people generally they don't understand what is real tyaga renunciation. Ya, pada umumnya orang-orang tidak mengerti apa itu ya, renunciation atau pelepasan ikatan ataupun vairagya dalam arti yang sebenarnya. But if someone will give up his material desire, he is really tyagi. Kalau orang mampu meninggalkan segala keinginan materialnya, dialah seorang vairagya dalam arti yang sebenarnya. He is real vairagi. Dialah vairagya yang sesungguhnya. They are in pure state. Mereka dalam tataran yang sangat murni. And they can see Bhagavan. Dan kemudian dia akan mampu untuk dapat melihat Bhagawan Sri Krishna. If our indriyas, our senses will not be pure, Tetapi sebaliknya kalau indria-indria kita masih belum murni, how can we get Bhagavan? bagaimana mungkin kita dapat memperoleh Sri Bhagawan? If our indriyas, our senses will be material, Kalau indria-indria kita ini masih material ngelotok, ya, istilahnya. how can we understand Bhagavan Krishna who is in transcendental state? Bagaimana kita dapat mengerti Bhagawan Sri Krishna yang berada pada tataran spiritual? Bhagavan Nama Rupa Vigraha Tina Chidanandamaya. Bhagawan nama rupa Chid Anandamoy. Nama Rupa Vigraha. Nama rupa Vigraha. Tina means three. Ya. Chidanandamaya. Tina Chid Anandamoy. His name, form, and his Vigraha. Nama, bentuk, dan Vigraha Tuhan ini ketiga-tiganya bersifat rohani. So all are Chidanandamaya, all are very peaceful. Ya, semuanya ini ketiga-tiganya berada dalam disebut Chid Anandamoy, artinya berada ke dalam tataran rohani yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. By material senses we cannot understand it. Dengan indera-indera material tidak mampu kita memahaminya. Therefore we must be free from all types of material contamination. Karena itulah kita hendaknya terbebas dari segala pencemaran material. Then we can realize the Supreme Personality of Godhead Krishna. Maka barulah kita dapat mengincapi personalitas Tuhan Bhagawan Sri Krishna. The first, our dangerous sense is tongue. Ya, indera kita yang pertama yang paling berbahaya adalah lidah. We should give Krishna Prasad to our tongue. Kita hendaknya hanya memberikan Krishna Prasad pada lidah kita. And we should chant the holy name by us. Dan kita hendaknya menggunakan lidah ini untuk mengucapkan nama suci Krishna. Someone is giving Krishna Prasad to tongue and chanting the holy name of Krishna. Kalau seseorang hanya memberikan Krishna Prasad dan mengucapkan nama suci Krishna melalui lidahnya, Then his mind is becoming pure. maka berangsur-angsur pikirannya juga akan menjadi murni. In gross and subtle both states. Baik dalam secara kasar maupun secara halus, kedua-duanya akan tersucikan. So backward, sinful activities, so much in this juga. Ya, pada zaman Kali Yuga ini itu penuh dengan dosa. Begitu banyak orang melakukan kegiatan berdosa. In Kali Yuga, everything is very bad. Dalam Kali Yuga ini segala sesuatu menjadi sangat-sangat buruk. So Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu appeared here in this age of Kali Yuga. Bhagawan Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul ya, pada zaman Kali Yuga sekarang ini. He has given us very easy process. Dan beliau telah memberikan proses yang paling mudah. So if you chant the holy name of Krishna, Kalau kita mengucapkan nama suci Krishna, very easily we can get Krishna prema. maka dengan mudah orang akan mendapatkan Krishna Prema. But in order to do so, we'll have to approach a Nam Tattvavid Guru. Tapi untuk dapat melakukan hal seperti itu, kita harus mendekati seorang Nam Tattvavid Guru. By his instruction, we should chant the holy name. Ya, atas perintah beliau lah kita hendaknya mengucapkan nama suci ini. So those who are not following Guru, Dan mereka yang tidak mengikuti perintah gurunya, but they are doing bhajan, tapi mereka melaksanakan bhajan. million lifetimes they may do this bhajan. Walaupun mungkin jutaan kali dia melakukan bhajan ataupun jutaan kali penjamahan mereka melakukan bhajan seperti itu, But they cannot get Krishna prema. tapi mereka tidak akan pernah mendapatkan Krishna Prema ini. So those who are serving Guru Tapi mereka yang melayani guru spiritualnya and by instruction of Guru, dan atas perintah gurunya mereka mengucapkan nama suci Krishna.
They are inside, outside, everything pure. Maka di dalam dan di luarnya semuanya menjadi sangat murni. He might have taken birth in a very low class family. Mungkin sebelumnya dia lahir dalam keluarga yang sangat rendah sekali. Dog eaters family, Chandala Bahkan family. disebut sebagai keluarga candala ataupun keluarga yang makan daging anjing. Because he is chanting the holy name by his tongue, Tetapi karena dia mengucapkan nama suci Krishna dengan lidahnya di bawah atas perintah gurunya, he is getting the result of chanting. maka dia akan memperoleh hasil dari pengucapan nama suci itu. Srimad Bhagavatam, Kapaladev saying to devotee, Di dalam Srimad Bhagavatam, Sri Kapila Dewa menyampaikan kepada Dewa Huti, ibunya, Aho vatsa pachato varyam jajjiva garvattate namatubham te pushtapaste juhug sasnor arja brahmanucho namatubhamti te. Those tongue is chanting your holy name. lidah tersebut yang digunakan untuk mengucapkan nama sucimu, They are so fortunate. mereka sungguh-sungguh sangat mujur. Even they have taken birth in Chandal family. Walaupun mereka lahir di dalam keluarga Candala, But they are becoming worshiping Bhagavan. tetapi mereka menjadi orang yang patut untuk dipuja. Those who are chanting the holy name, Mereka yang telah mengucapkan nama suci, they are getting the result of all types of penance tapasya. mereka mendapatkan hasil dari segala pertapaan dan kesederhanaan hidup. Why one is doing tapasya? Untuk apa orang melakukan pertapaan? What is the use doing tapasya? Apa manfaatnya orang melakukan pertapaan? Someone is doing tapasya for material benefit. Orang melakukan pertapaan untuk keuntungan-keuntungan material. But actually tapasya should be done to get Bhagavan Krishna. Tetapi sesungguhnya orang melakukan pertapaan hanya dimaksudkan untuk mencapai Bhagawan Sri Krishna. If someone is chanting the holy name nicely, then he can get that result of tapasya. Nah, kalau orang hanya dengan mengucapkan nama suci, ya, maka orang itu akan mendapatkan segala hasil dari pertapaan. He can get the result of all types of higher sacrifices. Dan mereka juga akan mendapatkan hasil dari segala korban suciannya. So therefore it is said that Japa Yajna is the best type of Yajna in this age of Kali. Karena itulah dijelaskan bahwa Japa Yajna adalah yajna yang terbaik pada zaman Kali-yuga sekarang He ini. will get all the results of going to pilgrim patch. Ya, mereka juga memperoleh hasil dari perjalanan menuju segala tempat suci. Bhagavan is called Kirthapada. Dan Bhagawan disebut sebagai Tirthapada. By just chanting his name, meditating on his name, Dan hanya dengan mengucapkan nama suci, dengan bermeditasi pada nama suci tersebut, one will become free from all types of sinful reactions. maka setiap orang akan terbebas dari segala reaksi dosa-dosanya. So one is becoming pure by just meditating on the lotus feet of Kirthapada Bhagavan Krishna. Dan seseorang akan menjadi sangat murni hanya dengan memusatkan pikirannya pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. He does not need to go to any tirtha. Dia sebenarnya tidak perlu pergi ke tempat tirta manapun. So he is Arja, he is Sanskrita, he is totally pure. Dia Arja dan juga Sanskrita. Artinya dia sepenuhnya murni. So by chanting the holy name, he is getting reformed. Dengan mengucapkan nama suci, dia juga mendapatkan bentuk Tuhan. Veda, knowledge about Veda, Pengetahuan tentang Weda. one can realize by chanting the holy name. Ya, pengetahuan Weda juga orang dapat insapi hanya dengan mengucapkan nama suci. He should not go for study Veda. Dia tidak perlu belajar khusus untuk mempelajari Weda. So therefore Bhagavan said in 10th chapter Bhagavad Gita, Karena itu Bhagawan Sri Krishna bersabda di dalam skanda 10 Tesang satata yukta bab 10 Bhagavad Gita, Tesam satata yuktanam bajatam priti purwakam. Dadami buddhi yogam yenamam upagata. Dadami budi yogam tam yenamam upayan tite. Samachitta madhyata prana bodhayanta parasparam kathayanta saman nityam tushyanti cha ramanti. So therefore, here it said, those who are constantly engaged in serving to Bhagavan Krishna, Mereka di dalam dua sloka ini dijelaskan, mereka yang terus-menerus secara konstan melayani kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, their mind is always with Bhagavan Krishna. maka pikirannya akan selalu bersama Bhagawan Sri Krishna. So they have surrendered themselves to me.
Mereka telah berserah diri sebenarnya kepada diriku. So they always discuss about me. Dan mereka selalu berdiskusi tentang diriku. And they also impart knowledge to others about me. Dan mereka juga menyampaikan pengetahuan-pengetahuan ini tentang diriku kepada orang lain. They get so much peace and bliss. Mereka mendapatkan begitu banyak kedamaian dan ketenangan. Desa evam kompar Desa evam kompar bahagia. Nah saya harus itu yang di penerus. So I out of compassion, karena kasih sayangku kepada mereka, I illuminate their heart. Aku akan memberikan karunia khusus, yaitu berupa menghilangkan segala kegelapan kebodohan yang menyelimuti hatinya. Therefore the darkness dispels from their heart. Sehingga dengan demikian segala kegelapan kebodohan terhilangkan dari dalam hatinya. By chanting the holy name, one can become a very eloquent speaker. Dengan mengucapkan nama suci, orang akan menjadi ahli orator. Then Hari, Krishna will appear in the heart. Ketika Sri Hari, Krishna muncul di dalam hati, one can understand all the Vedic knowledge. Maka orang dapat mengerti semua hal penting dalam sastra Veda. So one should always remember about Krishna and chant the name of Krishna. Karena itulah orang hendaknya selalu mengingat Krishna dan mengucapkan nama suci Krishna. And thereby he can make himself very pure. Sehingga dengan demikian dapat menjadikan dirinya menjadi sangat-sangat murni. And he can serve Bhagavan Krishna with love. Sehingga dengan tataran itu dia dapat melayani Bhagavan Sri Krishna dengan cinta kasih. And this can be possible by sadhu sangha. Dan ini hanya dimungkinkan dicapai hanya melalui sadhu sangha. Sadhu sangha, sadhu sangha, all types of results going to Tirtha one will get by associating with sadhu. Dengan bergaul dengan sadhu, segala hasil untuk mengunjungi tempat suci akan diperoleh. By associating with sadhu, if you do bhajan, his bhajan will be very nice. Jika orang ingin melakukan bhajan dan bhajan itu dilakukan dalam pergaulan dengan para sadhu, maka bhajan itu menjadi sangat indah, sangat baik. Where there is a sadhu, there is tirtha. Dimanapun ada sadhu, di sana ada tirtha. So therefore, no need to go to tirtha. Karena itu tidak perlu kita pergi ke tirtha. Go to a sadhu, Vaishnava. Yang lebih penting datanglah kepada sadhu, pada Vaishnava, and associate with him. Dan bergaul dengan para sadhu Vaishnava. So one should not go to the place where there is no Vaishnava. Hendaknya orang jangan pergi ke tempat di mana di sana tidak ada Vaishnava. If Vaishnava is not there, that is not a tirtha place. Kalau tidak ada sadhu di sana, tidak ada Vaishnava di sana, maka jangan pergi ke tempat suci itu. That means we are going to tirtha and not associating with Vaishnava sadhu. Artinya, jika kita pergi ke sebuah tirtha dan kita tidak bergaul dengan Vaishnava ataupun sadhu, why will go so long place, distance place? Untuk apa kita pergi ke jarak yang begitu jauh? So where there is sadhu, there is Vrindavan. Dimanapun ada sadhu, tempat itu menjadi Vrindavan. And one will get all types of bliss, pleasure with the association of sadhu. Maka orang akan mendapatkan segala ketenangan, kedamaian dengan bergaul dengan para sadhu. Therefore, to control our mind,
to fix our mind at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Karena itu untuk mengendalikan pikiran kita, untuk memantapkan pikiran kita pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna, in order to become very pure, dalam usaha kita untuk kita menjadi sungguh-sungguh sangat murni, sangat suci, in order to realize Bhagavan Krishna, dalam usaha kita untuk menginsafi Bhagavan Sri Krishna, we will have to associate with sadhu and chant Hare Krishna Maha. kita hendaknya bergaul dengan sadhu dan mengucapkan mantra Hare Krishna bersama sadhu. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Terima kasih banyak. Jai Sisi Bhonika Ji, Jai. Jagannath Baladasura Devi, Jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj, Srila Gurudev Ji, Samaveta Gaura Bhakta Ji, Jai Gautama. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj, tadi pada saat kelas disinggung tentang samsara yang saya tangkap itu artinya adalah penderitaan. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar kita harus melakukan Krishna samsara. Terus bagaimana pengertian samsara, Krishna samsara? Terima kasih. In the class, Guru mentioned that there is samsara, and in our understanding, samsara means suffering. But sometimes also mentioned that we have to do Krishna samsara. So what is the real meaning of that samsara or Krishna samsara? When we say our samsara, our family, Ketika kita mengatakan ya samsara kita ataupun penderitaan kita ataupun keluarga kita, but when we say Krishna samsara, the Krishna's family. dan ketika kita mengatakan Krishna samsara, artinya kita menjadi keluarga daripada Krishna. If we will serve our samsara, we will be attached to our samsara. Kalau kita melayani keluarga kita, maka kita menjadi terikat dengan keluarga. But if we will serve Krishna samsara, Tapi kalau kita melayani dalam keluarga Krishna, Krishna samsara, then we will be attached to Krishna. maka kita akan menjadi terikat pada Krishna. There will be no family attachment. Sehingga tidak ada lagi keterikatan pada keluarga. So therefore, it is said, don't enter into your samsara, better enter into Krishna samsara. Karena itu dikatakan di dalam sastra dan oleh para sadhu, jangan Anda masuk ke dalam keluarga atau samsara sendiri, masuklah ke dalam Krishna samsara. Next, Krishna samsara. Ya, buatlah Krishna samsara, artinya keluarga yang sadar akan Krishna. Don't make very little samsara. Jangan membuat samsara kecil ataupun keluarga kecil. Make a big samsara. Ya, membuatlah keluarga besar. Krishna samsara is a very big samsara. Ya, Krishna samsara ini adalah samsara yang besar. And we should take care of Krishna samsara. Dan kita hendaknya menjaga Krishna samsara ini. Thinking that our all children and wife, husband, everyone is Krishna dasa dasa. Ya, dan kita berpikir bahwa suami, istri, anak-anak semuanya itu adalah dasa dan dasi, pelayan-pelayan kekal Bhagavan Sri Krishna. If you will think like that, there will be no attachment. Kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak akan terikat. Ada yang lain? Hare Krishna Guru Maharaj, izinkan hamba bertanya dua pertanyaan. Yang satu, bagaimana untuk mengatasi pikiran, karena pikiran itu sangat halus, dan bagaimana pikiran itu diarahkan kepada kaki Padma Krishna, karena dunia maya ini sangat keras sehingga saya jarang sekali mengingat kepada kaki Padma Krishna. Yang kedua, Guru Maharaj, yang kedua apa namanya? Ada seorang Waisnawa
penyembah awam misalnya, ketika dia belum dapat perkawinan guru, terus dia meninggal, apakah dia akan pulang kembali ke dunia rohani atau bagaimana? Mohon penjelasan Guru. Hare Krishna. Our mind is so subtle, and how we can control our mind, and how we can directing our mind into the lotus feet of Krishna. That's the first question. And the second question, when a new devotee, already chanting Hare Krishna, following, become devotee, but not yet get the mercy of Guru, not yet get initiation, and he pass away, is that devotee will go back to Godhead? First question again. First question, our mind is so subtle. How we can control our mind, and how we can directing our mind to the lotus feet of Krishna? You should beat your mind every day. Ya, Prabu harus memukuli, menyiksa pikiran Prabu setiap hari. Broomstick and shoes. Yaitu pagi-pagi pukul dengan sapu butut, dan malamnya pukul dengan sepatu. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Dan ini adalah ucapan dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. because mind is very wicked. Karena pikiran kita ini sangat nakal, sangat jahat. How will we control our mind? Bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran kita? Mind needs some punishment, Ya, karena itu pikiran perlu dihukum. some chastisement, punishment. Ya, perlu pukulan ataupun hukuman. We need some weapon to just make mind discipline. Ya, kita perlu senjata yang kuat untuk mendisiplinkan pikiran. So Hari Guru Shastra, Astra. Ya, karena itu dijelaskan Hari Guru Sastra adalah astra, senjata. Astra means weapon. Ya, astra artinya senjata. Hari Guru Shastra Astra. By that we can just discipline Ya. ourselves. Jadi gunakanlah 3 senjata ini, yaitu Hari artinya Sri Krishna, Guru kerohanian, dan sastra. Ya. Ini digunakan sebagai senjata untuk mengendalikan pikiran, untuk mendisiplin pikiran. And make our mind our servant, not our master. Dan jadikanlah pikiran ini sebagai pelayan kita. Jangan diberikan pikiran ini menjadi bos. If we will make our mind master, mind will bring us to hellish planet. Kalau menjadikan pikiran ini sebagai bos kita takluk pada pikiran, maka pikiran ini akan menjerumuskan kita menuju neraka. If we will make our mind as servant, mind will bring us to Krishna's lotus feet. Tapi kalau kita menjadikan pikiran ini sebagai pelayan kita, maka pikiran ini akan mengantarkan kita kepada Krishna. Satu. Ya. Ini jawaban atas pertanyaan Kapten Siki. The next one is, if someone is chanting and doing some seva, but he has not accepted Guru, he has not gone to deep realization and deep bhakti, if he will pass away, then he will get again opportunity, next life again he will become human being and get opportunity to start again bhakti, continue again bhakti. Ya, kalau orang sudah melaksanakan pelayanan bakti, mengucapkan nama suci, tapi belum mencapai keinsapan yang dalam, belum tersucikan sepenuhnya, kalau dia meninggal dan belum mendapatkan karunia guru, dan kemudian meninggal, dia pasti akan lahir lagi menjadi manusia dan dapat melanjutkan baktinya lagi dalam kehidupan berikutnya. Sudah cukup? Ya, oke. Kita akhiri sampai di sini. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna